until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification. Presiden Republik Indonesia Prabowo. Satu hari sudah berlalu laga perdana Piala Dunia Indonesia U17 versus Zambia U17. Akhirnya Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi meminta maaf ke semua peserta Piala Dunia terkhusus ke Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Imbas kinerja wasit yang memimpin laga Indonesia U17 versus Zambia U17, dan Gianni Infantino juga menegaskan akan menindak dengan tegas siapapun yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu dan berjanji tidak akan ada lagi kejadian serupa di turnamen selanjutnya. Kabar besar datang langsung dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Sebuah kabar yang mengguncang dunia sepak bola remaja dan sekaligus membuktikan bahwa suara publik Indonesia tidak sia-sia. Satu hari sudah berlalu, isu ketidakadilan dalam laga Indonesia U17 versus Zambia U17 menjadi bahan perbincangan besar bukan hanya di tanah air, tapi juga di dunia sepak bola internasional. Momen kontroversial di menit 61 saat Evandra Florasta, striker muda andalan Indonesia, dijegal keras oleh pemain belakang Zambia di kotak penalti. Dalam tayangan ulang terlihat jelas kaki Evandra disapu bersih dari belakang sebelum ia sempat menyentuh bola. Namun keputusan sang wasit di lapangan justru mengejutkan semua orang. Alih-alih menunjuk titik putih, wasit malah menganggap Evandra melakukan define dan tanpa ragu mengangkat kartu kuning untuk Evandra. Sorakan penonton berubah menjadi teriakan marah. Komentator dunia ikut terpana dan seluruh pendukung Indonesia baik yang di stadion maupun di rumah hanya bisa menggelengkan kepala. Protes keras pun datang dari berbagai pihak, mulai dari Federasi Sepak Bola Indonesia, media internasional, hingga analis independen yang menyebut keputusan itu tidak masuk akal. Dan akhirnya FIFA turun tangan. Melalui tim investigasi khusus, FIFA menelusuri rekaman penuh VAR audio komunikasi antar ofisial, dan laporan wasit keempat yang bertugas malam itu. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dalam laporan resmi yang dirilis dini hari waktu Zurich, tim analisis FIFA menyatakan bahwa terjadi kesalahan prosedural dan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan panduan Laws of the Game. Tayangan VAR menunjukkan adanya kontak jelas yang mengakibatkan Evandra Florasta terjatuh di dalam kotak penalti yang seharusnya berujung pada pemberian penalti untuk tim Indonesia. Lebih jauh lagi, laporan itu juga menyebut wasit utama sempat menerima saran dari VAR Room untuk meninjau ulang insiden tersebut, namun menolak dengan alasan tidak ada kontak yang cukup. FIFA menyebut keputusan itu sangat fatal dan tidak profesional. Tak butuh waktu lama, Gianni Infantino, Presiden FIFA langsung mengambil langkah tegas. Dalam konferensi pers yang digelar di markas besar FIFA, Infantino menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Indonesia. Dengan nada tegas namun menyesal, ia berkata, "Kami meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada para pemain serta staf pelatih. Setelah meninjau bukti rekaman VAR, kami menyimpulkan bahwa keputusan wasit pada laga Indonesia melawan Zambia adalah kesalahan besar. Seharusnya tim Indonesia mendapatkan penalti bukan kartu kuning." Lebih lanjut, Infantino menegaskan bahwa seluruh tim wasit yang bertugas pada laga tersebut, termasuk asisten dan ofisial VAR resmi diberhentikan dari tugas selama gelaran Piala Dunia U17 berlangsung. Namun FIFA belum menentukan berapa lama sanksi tambahan akan dijatuhkan setelah turnamen selesai. Sebuah keputusan yang meskipun tegas masih menyisakan tanda tanya besar bagi publik Indonesia. Begitu pernyataan FIFA dirilis, reaksi publik Indonesia langsung meledak di media sosial. Tagar-tagar yang menuntut keadilan kembali menggema, video momen Evandra dijegal kembali viral dan ribuan komentar membanjiri akun resmi FIFA dan Piala Dunia U17. Bagi fans Indonesia,
Permintaan maaf saja belum cukup. Mereka menilai keputusan itu telah merugikan tim secara langsung karena kartu kuning Evandra membuat permainan Indonesia menurun drastis dan akhirnya kalah dengan skor 3-1. Fans menuntut setidaknya FIFA menggelar ulang pertandingan atau mengubah hasil menjadi seri. Kalau wasitnya salah dan FIFA sudah mengakuinya, kenapa hasilnya tetap dianggap sah? Begitu komentar yang ramai muncul di berbagai forum pendukung timnas, sejumlah tokoh sepak bola dunia juga ikut bersuara. Pemain mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo menilai FIFA sudah seharusnya berani mengambil langkah korektif penuh. Kalau wasit keliru dan itu mempengaruhi hasil pertandingan, ada alasan kuat untuk mempertimbangkan pertandingan ulang, ujarnya dalam wawancara dengan wartawan. Sementara legenda Indonesia Bima Sakti yang juga mantan pelatih timnas muda berkomentar dengan tenang namun penuh makna. Kami menghargai itikat baik FIFA, tapi keadilan di lapangan tidak bisa dibayar dengan kata maaf. Anak-anak ini berjuang dengan hati dan mereka pantas mendapatkan perlakuan yang adil. Secara hukum, sepak bola internasional mengulang pertandingan bukanlah hal yang mudah. Laga hanya bisa diulang jika ditemukan bukti manipulasi, teknis pelanggaran VAR, atau kesalahan administratif berat. Dan kali ini meskipun ada kesalahan pengambilan keputusan, FIFA belum menyebut adanya pelanggaran prosedur teknis di luar keputusan subjektif wasit. Namun tekanan publik bisa jadi faktor penting. Beberapa media Eropa menyebut FIFA tengah mempertimbangkan kemungkinan compensation review, yakni bentuk keadilan non-teknis berupa penghapusan kartu kuning dan pemulihan reputasi pemain. Evandra Florasta sendiri dalam wawancara singkat di Doha mengaku sudah memaafkan wasit. Namun ia menegaskan satu hal. Saya tidak mau hasil diubah. Saya hanya ingin keadilan dicatat oleh FIFA bahwa kami benar-benar berjuang dengan jujur. Sebuah kalimat sederhana tapi menggetarkan hati banyak orang. Media internasional memuji kedewasaan tim Indonesia yang tetap menjaga sikap sportif meski dirugikan oleh keputusan berat sebelah. Indonesia menunjukkan kelas, tulis The Guardian. Sementara ESPN menulis dalam dunia sepak bola remaja, langkah Indonesia yang menuntut keadilan tanpa kebencian patut dijadikan contoh. Bahkan beberapa federasi Afrika juga ikut menyesalkan keputusan wasit dan menyatakan dukungan moral agar FIFA lebih selektif dalam menunjuk perangkat pertandingan. Kisah ini bukan sekadar tentang satu laga, tapi tentang masa depan keadilan di sepak bola muda dunia. Jika di usia belasan tahun para pemain sudah harus menghadapi ketidakadilan, apa yang mereka pelajari tentang sportivitas? Gianni Infantino sendiri menutup konferensi persnya dengan kalimat reflektif. Kami belajar dari kesalahan ini. FIFA akan memperkuat sistem VAR dan memastikan tidak ada keputusan sepihak seperti ini terjadi lagi. Kami berutang keadilan kepada Indonesia. Sebuah pengakuan yang jarang sekali keluar dari mulut orang nomor satu di dunia sepak bola. Bagi sebagian orang, permintaan maaf mungkin tak mengubah hasil di papan skor. Namun, bagi jutaan pecinta sepak bola Indonesia, permintaan maaf itu adalah bukti bahwa kebenaran akhirnya menang juga. Dan bagi Evan Lurasta, nama yang dulu disebut Devir kini justru dikenang sebagai simbol kejujuran. Karena dalam sepak bola sejati, kemenangan bukan hanya soal gol, tapi juga soal keadilan dan keberanian melawan ketidakbenaran. Dari Zurich ke Jakarta, dari lapangan Doha ke hati para pendukung Garuda Muda, ini bukan akhir perjuangan Garuda Muda, tapi awal dari babak baru perjuangan Timnas Indonesia U17. Karena satu hal pasti, Garuda boleh jatuh tapi tak pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton Lensa Bola. Berikan komentarmu di bawah. Sampai jumpa di berita berikutnya dan salam olahraga.